Halo guys, nama saya Diazara Nauman dengan NPM 20423176. Di video ini saya akan membahas standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2017 Merdeka. Standar proses dan standar penilaian kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Standar proses adalah pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar. Sedangkan standar penilaian adalah pedoman dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, termasuk teknik, instrumen, dan pelaporannya. Standar proses kurikulum K13 yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Perencanaan melaksanakan pembelajaran harus mencakup tujuan pembelajaran, materi, pendekatan, dan asesmen. Pendekatan tematik integratif untuk SD berbasis mata pelajaran untuk jenjang lebih tinggi. B. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu yang pertama mengamati, mengumpulkan data informasi melalui observasi. 2. Menanya, mengajukan pertanyaan untuk eksplorasi. 3. Mencoba, melakukan eksperimen atau latihan. 4. Menalar, menganalisis dan menarik kesimpulan. 5. Mengomunikasikan, menyampaikan hasil melalui presentasi atau diskusi. Model pembelajaran aktif, problem, berbasis learning, discovery learning, cooperative learning, guru sebagai pengarah dan pemberi materi. C. Penilaian proses pembelajaran menggunakan penilaian autentik, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui observasi tes tertulis, proyek, dan portofolio. Standar proses kurikulum Merdeka. A. Perencanaan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran, bukan lagi KI atau KID. RPP lebih fleksibel, menggunakan modul ajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penerapan pembelajaran diferensiasi menyesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan siswa. B. Pelaksanaan pembelajaran pendekatan lebih fleksibel, tidak terpaku pada model tertentu. Pembelajaran berbasis proyek, project based learning untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, eksploratif dan konseptual, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi materi. C. Penilaian proses pembelajaran, asesmen formatif atau evaluasi selama proses pembelajaran, dan sumatif, evaluasi akhir untuk mengukur capaian kompetensi. Tidak hanya berbasis angka, tetapi juga refleksi dan umpan balik untuk perkembangan siswa. Asesmen nasional menggantikan ujian nasional. Standar penilaian kurikulum K13. A. Prinsip penilaian autentik, menilai proses dan hasil belajar berbasis kompetensi, mengukur ketercapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Objektif dan transparan, penilaian harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Jenis penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap melalui observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian pengetahuan, tes tertulis, lisan, dan penguasaan. 3. Penilaian keterampilan, praktik, proyek, dan portofolio. Standar penilaian kurikulum Merdeka. A. Prinsip penilaian lebih fleksibel, fokus pada perkembangan individu siswa, mengukur capaian pembelajaran, bukan lagi KI atau KD. Penilaian keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. B. Jenis penilaian, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 2. Asesmen formatif, dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga, asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran untuk penilaian capaian kompetensi. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu K13 lebih terstruktur dan baku dengan pendekatan saintifik dan evaluasi berbasis ujian. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berpusat pada siswa,
dengan penekanan pada proyek, eksplorasi, dan asesmen yang mendukung untuk perkembangan individu. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.